kedepannya naik menjadi PTP Madya. Tepuk tangan dong untuk Bu Erma Emilia. Karena susah menjadi PTP Madya karena kita PTP-nya dari pusat. Nomor 2 di bawah LIPI. Jadi untuk grade-nya sangat-sangat sulit ya. Kalau saya bilang, karena kalau untuk diri saya sendiri sudah terbiasa kalau ada dupak kemarin hanya 0,5, 2 kali saya dapat nilai 0, padahal sudah banyak sekali sudah saya kirim masih dapat 0. Jadi pengalamannya sangat sulit sekali. Beliau akan hari ini materinya tentang pembelajaran mendalam. Nanti silakan Bapak Ibu tanya sama Ibu Erma Emilia karena beliau adalah salah satu tutor yang mendapatkan pelatihan dari BGTK ya namanya sekarang, dan juga dari BPMP selama 1 bulan. Untuk Ibu Erma Emilia sudah siap? Baiklah, pada Ibu Erma Emilia saya persilahkan. Terima kasih Bu Juria, terlalu tinggi ya oleh Bu Juria ini. Sebenarnya ya kita salah satu PTP dari BTIKP. PTP itu adalah pengembang teknologi pembelajaran. Jadi di mana tusi kami di sini adalah mengembangkan suatu media ataupun model yang bisa dimanfaatkan oleh para guru-guru. Jadi kami ini sebenarnya ada model nih. Nah, nanti yang akan menggunakan siapa? Bapak Ibu guru semua. Itu sebenarnya fungsi dari kami. Makanya selalu kami menggunakan media pembelajaran, model pembelajaran, karena memang sesuai dengan tusi kami. Nah, pada malam ini ya, saya hanya memberikan penguatan saja tentang pembelajaran mendalam. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah mendapatkan materi tersebut. Saya yakin, karena salah satu dari sini juga rekan saya ya, sama-sama Pasil, ya Ibu Mariska. Itu sama, kami kemarin mendapat sama-sama di Dalaya. Alhamdulillah kami dilatih oleh BGTK selama 1 minggu ya, 7 hari, dan lumayan padat sekali untuk materinya. Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan mendalam? Yang sudah coba tunjuk tangan, yang sudah. Malah justru jadi pasil siapa? Yang udah jadi pasil? Ada yang jadi pasil di sini? Tapi udah mengikuti ya? Oh ya udah ya, oke. Nah jadi di sini saya tidak menggurui ya, saya tidak menggurui karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu. Hanya hari ini kita hanya penguatan saja. Mengapa saya katakan penguatan? Karena nanti ya di LMS-nya nanti kita akan membuat RPP yang ada kaitannya dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti Bapak Ibu nanti membuat suatu media pembelajaran, dan media pembelajaran itu harus kita terapkan ya, harus kita terapkan di PPM kita. Nah itu makanya kan di kerangka pembelajaran ada pemanfaatan digital. Nah disitulah nanti tempat untuk media pembelajaran itu di mana? Karena selama saya memberikan pelatihan kepada guru-guru terutama di Palembang, itu banyak sekali salah kaprahnya. Terus terang saja, banyak terjadi miskonsepsi karena mereka tidak paham masalah model. Medianya gimana, modelnya seperti apa. Jadi kalau saya lihat RPP-nya itu kayak model pembelajaran misalnya PBL, Problem Based Learning, tapi ketika pelaksanaannya tidak ada Problem Based Learning-nya. Tapi ditulisnya di RPP-nya itu problem. Makanya mereka tidak paham. Terus menempatkan modelnya itu juga mereka tidak paham mau letak di mana. Dikira bahwa PM itu adalah model. Benar nggak PM itu model? Benar nggak PM itu model? Benar? Benar model? Salah. Alasannya? Kalau PM itu bukan model, alasannya apa? Karena ada apa? Iya benar. Jadi PM itu bukan model karena di PM itu tidak ada sintak. Yang merefleksi, mengaplikasi, memahami itu bukan sintak, tapi itu adalah apa namanya Bu? Pengalaman belajar. Sintaknya di mana? Sintaknya itu atau modelnya itu kita taruh di
kegiatan inti. Itu yang perlu kita tanamkan. Dan penggunaan antara PBL dan PBJ Project Based Learning, PJBL, itu harus benar-benar juga sesuai. Jangan PJBL tapi ketika pelaksanaannya itu bukan PJBL. Oke, makanya perlu sekali penguatan. Nah, di sini karena Bapak Ibu adalah orang dewasa, maka penggunaan pembelajaran kita adalah berdasarkan andragogi atau pengalaman kita mengajar. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai, nanti baru terakhir kita masuk LMS, kita hanya penguatan dulu ya. Sekarang di PM itu ada kalimat memuliakan. Apa sih maksud dari memuliakan itu? Ayo diskusi kita sama-sama. Seperti apa memuliakan itu? Ada sudah nama kelompoknya Bapak Ibu? Kelompok anggur. Seperti apa Bu? Memuliakan itu seperti apa? Coba contoh konkretnya kalimat memuliakan. Oke, silakan Pak. Iya, benar sekali. Memanusiakan manusia. Contoh, kata Bapak tadi, kelompok berapa Pak? Kelompok Al-Haris Al-Kesusahnya Pak, namanya. Ada yang lebih panjang lagi enggak? Nanti kalau Bu Uli terselewat dia ngomongnya. Asli terselewat Bu Uli kalau ngomongnya. Nah, memuliakan sesama manusia. Kalau contohnya seperti apa? Kita ambil pada saat kita di kelas. Seperti apa contohnya? Yuk, kita udah belajar nih, di kelas sudah ngajar nih. Kita sudah sebagai manusia. Ya, artinya di sini intinya kita harus bisa menghargai siswa. Benar gak? Jadi kalau kita ngajar Bapak Ibu, ketika anak itu tidak bisa, jangan sekali-sekali ngatoi dia. Sekarang banyak, kau ini lolonian, kau ini bodoh. Jangan sekali-sekali seperti itu. Kenapa? Di hati mereka itu akan terpatri, akan terasa down mereka. Tapi ketika dia tidak bisa, justru kita beri pengertian, pujian, atau seperti apa yang sehingga membuat hatinya nyaman, serasa dia dimuliakan seperti itu. Nah, untuk memuliakan itu harus seperti apa? Nanti akan timbul harus apa dulu sebenarnya? Saya mengarahkan karena saya yakin Bapak Ibu sudah belajar PM semua. Tinggal saya hanya memberikan penguatan. Untuk memuliakan itu kita harus melakukan proses apa? Dalam kelas nih, dalam kelas untuk memuliakan paling tidak dirasa hati anak tersebut seperti apa ketika kita mengajar. Pendekatan boleh, selain itu sekarang saya tanya, kalau kita ngajar ya, ngajar nih dan terasa oleh anak tersebut benar-benar menyenangkan, apa yang di hati Bapak Ibu kalau kita ngajar nih ya, happy gitu kan. Nah, selain happy apa lagi? Puas. Nah, itu untuk kita, ke anaknya seperti apa? Ya, nah akan timbul apa nantinya? Rasanya apa? Rasa nyaman. Nah, saya mengarahkan Bapak Ibu nanti ke 4 pilar. Apa 4 pilar itu? Di PM itu ada 4 pilar. Apa? Pada anak. 4 pilar pada siswa. Dari rasa menyenangkan, dari rasa mereka bisa memahami, dan rasa bermakna, akan tumbuh 4 pilar. Nah, iya, olah raga, olah rasa, olah hati, olah pikir. Iya, kalau sudah ada 4 itu, maka akan timbul apa? Yo,
Nah, itu yang kita arahkan. Jadi utamanya nanti ketika kita mengajar, selesai mengajar harus ada 8, paling tidak usah 8, paling tidak dari 8 itu harus ada mencukupi. Makanya di RPP kita itu wajib tampil yang tadi. Jadi ketika kita mengajar, kita harus memberikan apa sih output akhir dari kita atau capaian kita mengajar apa? Oh, ada rasa kemanusiaannya anak itu timbul. Makanya ada 8 dimensi profil kelulusan. Oke. Nah, dari situ Bapak Ibu ya, di PM itu kan ada semacam lingkaran nih. Orang selalu bertanya, mengapa sih di bagian pengalaman belajar? Apa saja pengalaman belajar itu? Memahami, mengaplikasi, merefleksi, itu selalu dalam bentuk lingkaran. Dalam bentuk lingkaran dan harus ada tanda panah. Kenapa? Itu semuanya harus ada makna, harus ada arti. Orang membuat tidak mungkin ya tidak ada artinya. Apa maksudnya? Benar, itu adalah siklus. Artinya ketika kita mengajar, siklus itu harus ada. Bu, kalau misalnya saya tanya kelompok nanas, kalau misalnya di RPP kita hanya ada misalnya memahami, boleh tidak? Boleh tidak? Hanya ada memahami saja. Boleh tidak nanas? Kalau misalnya nih di RPP kita atau PPM kita hanya ada memahami saja, tidak ada merefleksi, tidak ada mengaplikasi, apakah PPM kita itu sudah baik? Belum ya. Kenapa belum? Karena kalau hanya memahami belum maksimal. Jadi harus ada tiga-tiganya. Itu makanya harus dilengkapi. Orang kadang berpikir cukup hanya memahami. Saya pernah ya mengoreksi RPP guru ya. Di situ ditulisnya hanya memahami saja. Saya tanya, Bu, mana merefleksinya, mana mengaplikasi? Nanti Bu di pertemuan yang berikutnya ada katanya merefleksinya. Jadi pertemuan kan kebenaran guru SMK. Guru SMK ngajar TKJ. Jadi saya tanya, memahaminya kapan? Sekarang Bu, 4 jam saya memahami. Ya Allah, kira-kira Bapak Ibu berpikirlah gitu ya. Kalau 4 jam anak hanya memahami, apalagi komputer, jenuh ya. Nah, artinya dalam satu pertemuan itu tidak harus memahami saja. Jadi ketika misalnya anak membuka komputer atau misalnya mengidentifikasi, kan bisa kita lakukan, mereka melakukan mengaplikasi. Atau ketika kita mengarahkan mereka menyimpulkan hasil yang sudah kita berikan kepada siswa, mereka sudah bisa merefleksi. Itu. Nah, yang terakhir, di situ ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu apa saja? Ya. Yuk. Di kelompok belakang, coba tolong sebutkan kerangka pembelajarannya. Ya. Praktek pedagogi, kemitraan, pemanfaatan digital biasanya di belakang ya, pemanfaatan di belakang, kemitraan dengan lingkungan belajar. Coba saya minta contoh dari kelompok kopi, itu untuk yang praktek pedagoginya seperti apa? Ya, praktek pedagoginya seperti apa? Jadi di RPP kita kan selalu ya, ada praktek pedagogi, kita harus tulis apa saja di praktek pedagoginya. Kopi bisa menjawab? Untuk praktek pedagogi apa yang harus kita tuliskan di RPP kita? Kita sudah masuk ke RPP nih. Kelompok ini terbalik ya Bu, Pak. Ada Luis, saya bingung bacanya gitu. Ada Luis, kalau ada Luis apa pendapatnya? Kalau praktek
Iya benar. Jadi model ya, metode itu harus tampil. Kalau pendekatan oke, pendekatan pasti PM. Tapi model dan metode itu harus dicantumkan. Karena kita mengajar itu tidak asal mengajar, pasti ada model yang kita gunakan. Karena selama ini saya perhatikan ya Bapak Ibu ya, guru-guru tersebut merasa oh aku punya model nih. Biasa kalau di kurikulum Merdeka modelnya PJBL dan PBL itu selalu. Tapi pada saat pelaksanaannya itu tidak menampakkan bahwa itu adalah modelnya. Karena tidak tampil sintak-sintaknya. Dia hanya merasa oh ini ada masalah, udah ini PBL. Tapi kita harus lihat dulu sintaknya itu seperti apa. Masukin sintak-sintaknya, itu yang namanya betul. Karena selama ini guru tuh hanya wah aku udah ada masalah. Kayak contohnya saya pernah ngajar di SD. Dia mengatakan bahwa Bu, aku ini pakai model problem based learning. Saya tanya, apa Bu problemnya? Ibu itu memberikan dua gambar, ya, dua gambar. Satu kelas yang bersih, satu lagi kelas yang kotor. Dia bilang, ini PBL masalah. Masalah di mana Bu? Saya tanya. Ini Bu, masalahnya kelas kotor. Lah apa bedanya kelas yang bersih? Dia nggak bisa jawab. Karena apa? Karena tidak melalui sintak. Dia harus melalui sintak. Kalau sudah ada langkah sintak-sintaknya, baru benar dia menggunakan model tersebut. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang, kalau kita menggunakan model, harus kita lakukan tahapan-tahapan sintaknya. Itu yang penting. Baik, nah kemudian kemitraan. Kemitraan itu seperti apa? Yo. Komite, terus komunitas belajar, ya. Kalau misalnya anak dengan anak bisa, anak dengan guru. Kalau misalnya keluar juga bisa ya. Apalagi kalau guru SMK, malah banyak sekali kemitraan yang bisa dilakukan ke bank atau kemana. Kemudian lagi ada lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar seperti apa? Iya, bisa di kelas, bisa di luar kelas, bisa secara virtual, iya bisa secara luring. Nah kalau seperti sekarang kita ini, kira-kira kita ini di kelas mana? Luring dan iya, karena nanti kita akan masuk ke LMS. Oke, baik. Sekarang saya tampilkan itu, silakan nanti Bapak Ibu masuk login ya ke LMS kita. Ya, nanti LMS kita memang sederhana, tidak perlu yang terlalu susah ya, seperti Moodle itu susah. Yang sederhana saja Classroom, tapi kita enak untuk menggunakannya. Maksud saya gini, ketika nanti Bapak Ibu mengajar ya, misalnya Bapak Ibu mengajar tentang apa dan ingin berbasis e-learning ya, ini namanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa terapkan di kelas masing-masing. Gunakan LMS buat kelasnya, buat tugasnya seperti ini. Ini namanya berbasis e-learning. Nah, silakan Bu Juria tolong bukakan dulu kode kelasnya. Silakan Bapak Ibu masuk ke kelasnya. Kemudian nanti login ya. Oke, silakan. Buka dulu Bu Juria. Besarkan dulu Bu Juria. Yang di itu, nah itu ya, biar kawan-kawan kita bisa login, biar bisa masuk ke kelasnya. Oh internetnya ya, sudah. Yang dekat bisa lewat ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Classroom ya, boleh silakan Bapak Ibu baca. Materi dan bahan kita sudah ada semuanya di sana. Oh ya bentar. Iya bentar. Belum nyambung ya? Oke. Iya. Nanti di situ ada penugasan. Jadi nanti silakan baca penugasannya, nanti pas terakhir ya kita akan lakukan presentasi
sesuai. Aduh, ngapa masuk ke situ? Enggak, jangan itu. Masuk ke BGTK. Kita di kelas belum tadi? Kan ini. Ini ada yang PP. Sini ada P. Oke, lihat di situ Bapak Ibu ya. SUVIOTVI. Oke. Silakan login Bapak Ibu. Oh. Ada. Belum nyambung ya? Nyambung ke ini lah, Bu. Nung. Ini colokannya kate apinya. Iya. Ya. Kate apinya. Iya. Nah itu ya. Itu udah Bapak Ibu lah masuk. Baik, sudah semua masuk. Nah di situ ya, silakan Bapak Ibu ada refleksi awal. Silakan diskusikan ya. Refleksi awalnya itu seperti apa? Itu. Bu Juria bukakan lagi kode kelasnya Bu. Ya. Ya, silakan. Nah, kalau sudah login, di situ ada jadwal kita, kemudian ada juga materi saya tentang pembelajaran mendalam. Sebelum mulai ya, Bapak Ibu silakan membaca dulu pengantarnya, apa tujuan kita belajar BIMTEK ini. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu kerjakan tes awal. Join kelas. Ya, ya join. Benar.